Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita masuk ke bagian yang pertama, ya. Untuk mapel fikih kelas takhusus, ya. Untuk mapel yang pertama ini untuk pelajaran yang pertama ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu bab at-thaharah. Dan sekalian bisa lihat di layarnya. Nih, Ustadz sudah fotokan bagian dari kitab yang kita akan kaji hari ini. Itu ada 1 halaman, ya, bab tentang taharah, sedikit, hanya 1 halaman saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang taharah ini, yang perlu Anda sekalian ketahui, target pembelajaran kita adalah Anda sekalian mampu membaca kitab ini, ya. Mampu membaca kitab ini, yang pertama, mampu membaca kitab ini. Kedua, selain mampu membaca kitab ini dengan benar, yang kedua itu Anda sekalian mampu untuk menerjemahkannya, ya. Jadi nanti kita akan latihan membaca dengan benar dan menerjemahkannya dengan benar. Kata per kata, tidak secara keseluruhan diterjemahkan, tapi kata per kata diterjemahkan. Nah, baik, kita masuk, ya. Nanti Ustadz akan bacakan di penggal-penggal bacanya, kemudian diterjemahkan. Nah, ketika Ustadz membaca itu seperti ini saja. Kita baca dulu. Nah, kita benarkan dulu pembacaannya. Nanti setelah itu kita terjemahkan, ya. Nah, Ustadz akan baca dengan dipenggal-penggal. Nanti setiap kali Ustadz baca penggalannya itu, Anda sekalian ikuti, ya, biar tahu cara bacanya, diikuti. Boleh diikuti dalam hati, boleh disebutkan dengan lisan juga, ya, di rumahnya masing-masing, diikuti, ya. Boleh diulang beberapa kali sampai hafal bagaimana cara bacanya, sampai betul-betul benar cara bacanya, ya. Sampai bisa baca sendiri nanti. Ini kan Arabnya Arab gundul, nanti Anda sekalian harus bisa baca sendiri. Oke. Kita mulai, bismillah. Babut toharoti. Babut toharoti. At-toharatu lughatan. At-toharatu lughatan. An-nadzafatu. An-nadzafatu. Wal khulusu minal awsakhi. Wal khulusu minal awsakhi awil adnasil hasiyati. Awil adnasil hasiyati. Kal anjasi minal bauli. Kal anjasi minal bauli wa ghairihi. Wal ma'nawiyati kal uyubi wal ma'asi. Kal uyubi wal ma'asi. At-taharatu syar'an. At-taharatu syar'an an-nadzafatu minan najasati. An-nadzafatu minan najasati. Haqiqatan kanat wa hiya al-khubuthi. Ini salah ketik, ya. Haqiqatan kanat wa hiya al-khubuthi. Au hukmiyatan wa hiya al-hadathi. Dalilu masyru'iyyatiha
dalilu masyru'iyyatiha innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anwa'ut taharati fat-taharatu arba'atu anwa'in al-wudu'u al-ghuslu at-tayammum izalatun najasati. Baik, cukup cara bacanya seperti itu. Nanti Anda sekalian ketika Ustaz minta membaca seperti itu ya, kita terjemahkan juga seperti itu. Diulang-ulang, nanti silahkan videonya diulang-ulang, di pause kemudian diulang lagi, di pause kemudian diulang lagi kata per kata itu sampai Anda sekalian bisa baca dengan benar ya. Diulang-ulang cara bacanya. Oke, sekarang kita terjemahkan dulu. Babut taharati, bab tentang taharoh. Babut taharati, bab tentang taharoh. Nah, ini juga bisa di pause kemudian mundurkan lagi, diulang-ulang sampai hafal artinya juga ya. Hafal arti dari kata ini. Ya, ini penting karena nanti Anda sekalian ketika bertemu dengan kitab yang lain yang masih sama pembahasannya, Anda sekalian sudah tahu artinya. Maka yang pertama kita harus tahu arti dari kitab ini dulu ya. Babut taharati, bab tentang taharah. At-taharatu lughatan, taharah secara bahasa. An-nazafatu artinya bersih. Wal khulusu minal ausakhi, dan kosong atau terhindar minal ausakhi dari kotoran. Awil adnasil hasiyati, atau kotoran jasmani. Al-ausakh dengan al-adnas ini dua-duanya artinya kotoran, tapi kalau al-ausakh itu kotoran yang kotoran seperti kotoran debu. Kalau al-adnas itu seperti kotoran manusia ya. Awil adnasil hasiyati, atau kotoran jasmani. Kal anjasi, seperti najis-najis. Minal bauli, dari kencing atau yang disebabkan oleh air kencing. Kal anjasi minal bauli, seperti najis yang disebabkan oleh kencing. Wa ghairihi, dan lainnya, maksudnya dan najis-najis yang lain ya. Wal ma'nawiyati, dan najis yang bersifat maknawi. Kal uyubi, wal ma'nawiyati, dan kotoran yang bersifat maknawi ya. Kalau uyubi, seperti aib, wal ma'asi, dan maksiat. Nah, secara bahasa yang namanya bersih itu dia tidak punya kotoran, baik kotoran seperti debu maupun kotoran seperti atau kencing ya. Nah, termasuk juga bersih itu bersih, tidak punya aib atau tidak bermaksiat. Nah, ini secara bahasa saja. Nah, terhindar dari aib dan maksiat. Nah, ini bersih secara bahasa. At-taharatu syar'an, adapun taharah menurut syariat atau secara istilahnya, yang tadi secara bahasa, yang ini sekarang secara istilah. Nah, at-taharatu syar'an, taharah secara istilah artinya an-nadzafatu minan najasati. An-nadzafatu bersih, minan najasati dari najis. Hakikatan kanat wahia al-khubuthi. Hakikatan yaitu najis yang betul-betul najis, yang hakikat, bukan najis yang ma'nawiyah seperti aib dan ma'asi, ini bukan ya. Hakikatan najis yang secara hakikat, kanat wahia al-khubuthi, yaitu
najis yang khubus, yang termasuk khubus. Apa itu khubus? Khubus itu sama dengan adnas al-hasiyah, ya. Khubus itu kotoran yang dianggap najis. Kalau debu tidak dianggap najis, hanya kotor saja, tapi tidak dianggap najis. Yang dianggap najis itu yang ditentukan oleh syara bahwa itu adalah najis, seperti air kencing atau ya. Nah, kemudian ada juga nanti kalian akan pelajari itu air mazi, air wadi. Nah, kemudian nanti ada juga pembahasan tentang mani. Apakah mani itu, nanti ada perbedaan pendapat apakah mani itu najis atau tidak, ya. Nah, yang dimaksud taharah yang kita pakai atau yang secara syariat yang kita pakai itu adalah an-nazafatu minan najasati, bersih dari najis. Hakikatan yang najisnya itu sifatnya hakikat, benar-benar najis, ya. Wahya al-khubus, yaitu al-khubus, najis yang memang dihukumi najis, ya, seperti kencing atau au hukmiyatan, atau kotoran atau bersih dari kotoran yang secara hukum, jadi tidak ada bendanya tapi hukumnya kotor. Wahya al-hadathi yaitu hadas, ya, bersih dari hadas. Nah, hadas itu seperti setelah kencing kita keadaannya tidak sedang berhadas, ya. Ketika kita habis kencing atau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, ada di satu pendapat, ya, atau habis nah, itu namanya hadas, berhadas. Nah, ini pengertiannya bersih, ya, pengertiannya toharoh, ya, pengertiannya toharoh. Nah, tapi nanti kita akan bedakan antara khubus dengan hadas. Kalau khubus itu ada bendanya, ada benda najisnya. Kalau hadas tidak ada benda najisnya, tapi orang tersebut dihukumi sedang suci atau sedang tidak suci, ya. Kalau ini untuk mempermudah kita terjemahkan, khubus itu tidak bersih. Nah, hadas itu tidak suci. Bedanya apa, Ustaz? Tidak bersih dengan tidak suci. Kalau tidak bersih itu ada benda kotornya, ya. Ada benda kotornya, misalnya tangan kita kena kencing atau kena ya, misalnya punya anak atau punya adik ngurus bayi kena nya bayi. Nah, tangan kita itu kena najis, ada bendanya. Nah, sedangkan kalau suci itu tidak ada bendanya tapi orangnya dihukumi tidak suci, ya, belum suci maksudnya, ya. Orangnya dihukumi belum suci. Apa penyebabnya belum suci? Ya, belum wudu. Yang pertama belum wudu. Kalau dia setelah atau setelah kencing atau setelah keluar sesuatu dari dua lubang yang di bawah, ya, itu dihukumi tidak suci meskipun tidak ada najisnya, ya, seperti misalnya kentut. Nah, kentut kan keluar sesuatu dari dua lubang yang di bawah, ya, lubang yang belakang. Nah, ada orang di zaman sekarang itu mengira kalau kentut itu harus cebok. Nah, kentut itu harus cebok, setelah itu baru berwudu. Nah, sebenarnya kentut atau keluar sesuatu dari dua lubang yang di bawah itu tidak menyebabkan najis, tapi menyebabkan hadas. Jadi dibersihkannya seperti cara membersihkan hadas, bukan cara membersihkan najis. Kalau cebok itu cara membersihkan najis supaya benda-benda yang lengket itu hilang. Nah, kalau hadas itu kan keadaan keadaan orang tersebutnya yang sedang tidak suci. Nah, kentut itu tidak ada bendanya, ya sudah, setelah kentut ya sudah, biarkan duburnya, biarkan, karena tidak ada kotoran di duburnya, hanya sekedar angin keluar saja. Nah, tapi keadaan dianya tidak suci, karena dalam Al-Quran dikatakan orang yang keluar keluar sesuatu dari dua pintu di bawah itu, ya, dia tidak suci, artinya sedang berhadas, ya. Nah, jadi orang kalau habis kentut, misalnya mau sholat, ya, sudah wudu terus kentut, nah, nggak usah cebok, karena
tidak najis, dia hanya hadas. Yang harus dilakukan hanya wudu, ya. Yang harus dilakukan hanya wudu, karena kesuciannya itu tidak kebersihannya tidak batal, tidak ada najisnya. Tidak yang awalnya tidak najis kemudian kena najis, enggak kena najis dia. Kentut itu tidak kena najis. Nah, tapi dia kena hadas karena keadaan dirinya. Ya, jadi hadas itu berkaitan dengan keadaan. Jadi kalau orang kentut setelah berwudu dia hanya wajib wudu lagi saja, hanya wajib wudu, ya, karena wudu itu menghilangkan hadas. Sebaliknya wudu tidak menghilangkan najis, ya, wudu tidak menghilangkan najis, hanya menghilangkan hadas. Misalnya Anda sekalian sudah wudu, ya, terus kejatuhan telai cicak, nah itu kan wudunya batal tidak? Nah, wudunya tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak hadas. Nah, hadas itu kan hanya keluar sesuatu dari dua lubang pintu, atau bersenggama suami istri, misalnya berjima suami istri, atau dalam satu pendapat itu bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu saja penyebab hadas. Nah, kalau kena kotoran itu tidak membuat hadas, tidak. Kalau terkena kotoran, nah, kecuali kalau kotorannya dari diri kita sendiri, ya, dari dua pintu yang di bawah itu kita keluarkan kotoran itu, baru kita hadas. Tapi kalau hadas dari orang lain atau dari hewan yang lain, misalnya kejatuhan telai cicak, nah itu tidak hadas kitanya, hanya najis. Nah, itu bagaimana cara membersihkannya? Ya cukup dibersihkan yang bagian yang kena najis itu saja. Perlu wudu lagi tidak, Ustaz? Nah, enggak perlu. Setelah kena telai cicak itu enggak perlu wudu. Kenapa? Kok enggak wudu lagi? Nah, karena wudunya tidak batal. Nah, tidak suci, tidak kena hadas, ya, tidak batal wudunya. Jadi wudunya masih tetap sah, hanya perlu dibersihkan saja. Nah, itu ya Anda sekalian, bedakan antara khubus najis dengan hadas, ya. Hubus dengan hadas itu beda. Kalau hubus ada bendanya, kalau hadas itu keadaan orangnya. Keadaan orangnya suci atau tidak. Baik, kita lanjut. Nanti Anda sekalian, ini terjemahan harus bisa terjemahkan seperti tadi, ya. Terjemahkan dari kata per kata, ikuti seperti cara Ustadz, kemudian di pause, diulang lagi sampai hafal, ya. Nah, kita lanjut sampai ke bawah, ya. Dalilu masyru'iyyatiha, dalil pensyariatannya. Maksudnya pensyariatan itu ditetapkan hukum syara'nya, ya. Hukum agamanya, hukum syara' itu hukum agama, hukum Islamnya. Nah, dalilu masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya atau dalil pensyariatannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersih. Nah, ini dalilnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersih atau membersihkan diri, ya. Mutatahhirin ini membersihkan diri. Nah, karena Allah mencintai orang yang membersihkan diri, maka wajib bagi kita untuk bersih, ya, utamanya ketika kita mau beribadah. Selanjutnya, anwa'ut thaharati, jenis-jenis taharah. Jenis-jenis taharah. Fataharatu arba'atu anwa'in. Taharah itu arba'atu anwa'in, ada 4 jenisnya. Taharah itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, al-wudu'u, yaitu wudu. Al-ghuslu, mandi. Tayamum. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Najasah ini najis, ya. Jadi najis itu bisa disebut khubus, bisa disebut najasah, macam-macamnya.
Nah, jenis toharoh ini akan kita pelajari. Selanjutnya dalam bab selanjutnya ya, nanti akan kita pelajari. Jadi 4 hal ini berkaitan dengan toharoh, dan ini merupakan bentuk-bentuk dari toharoh atau dari membersihkan diri. Nah, yang pertama wudu, terus kemudian yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat membersihkan najis. Ini tata caranya, syarat-syaratnya, rukunnya beda semua ya. Wudu, mandi, tayamum dengan membersihkan najis itu beda semua. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Nah, sekarang tugasnya anak sekalian cukup tahu cara membaca dengan benar dari atas sampai ke bawah. Nah, dan cara mengartikan dengan benar. Diartikannya dipenggal-penggal ya, beberapa kata ya, atau harotu logotan sampai sini misalnya. Seperti cara Ustadz tadi ya. Anak sekalian harus hafalkan itu. Tiap kali kita mengkaji kitab yang baru, ya, bacaan yang baru, anak sekalian wajib bisa mengartikan, minimal itu ya, minimal bisa mengartikan. Syukur-syukur kalau bisa menjelaskan juga ya. Syukur-syukur kalau bisa menjelaskan, tapi minimal bisa mengartikan dulu. Nah, nanti ya tugasnya itu dianggap tugas, tapi tidak perlu di video kemudian dikirim ke Ustadz, tidak perlu. Nah, kejujurannya saja, nanti Ustadz buatkan form untuk mengisi laporan sudah bisa membaca dengan dipenggal-penggal seperti itu atau belum. Ya. Tentu membacanya tidak boleh ditulis bahasa Indonesianya, nggak boleh. Ya benar-benar sudah hafal artinya lah ya. Nanti Ustadz buatkan link Google Form untuk laporan sudah bisa mengartikan atau belum pada bab ini ya, pada bab toharoh ya, dari awal, dari toharotu lugotan, dari babut toharoti sampai izalatun najasah. Ini sedikit ya, cuma 1 halaman saja ya, cukup anak sekalian. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.